Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Pratiwi dari kelas 10 TKP 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema persyaratan personel administrasi. A. Pengertian personel administrasi. Secara personel atau sering disebut juga dengan personil merupakan sebutan lain untuk menyebut pegawai atau staf organisasi atau perusahaan. Personel atau kantor dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau perkantoran, baik kantor pemerintah maupun milik swasta, dan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Sebuah perusahaan, personel terbagi ke dalam beberapa jenjang, misalnya jenjang manajerial, staf ahli, staf kantor atau pegawai, dan administrasi. Pada organisasi atau perusahaan, personel administrasi juga turut menjadi pemenang peranan penting. Personel administrasi adalah staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Personel administrasi juga turut berperan dalam proses penetapan langkah dan kebijakan yang nantinya akan dijalankan di perusahaan yang bersangkutan. B. Persyaratan personel administrasi. Selain kepribadian yang baik dan kemampuan yang ahli di bidang administrasi, personel administrasi umumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. 1. Persyaratan pengetahuan. Hal pertama yang diharapkan ada dalam diri calon personel adalah pengetahuan. Pengetahuan yang diharapkan ada dalam diri personel dapat digolongkan menjadi dua, yakni pengetahuan umum yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal. Bukti pendidikan formal dapat dilihat melalui ijazah, transkrip nilai, atau sertifikat yang dimiliki calon personel. Bukti pendidikan non-formal seperti sertifikat, kursus, dan pelatihan, pengetahuan yang memadai, dan pengalaman kerja terkait di bidang pekerjaan yang nantinya akan ditandatangani calon personel menjadi nilai tambah bagi calon personel dan calon perusahaan. 2. Persyaratan potensi. Potensi merupakan kemampuan yang menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Personel diri adalah bawaan lahir, genetik, yang berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diterima seseorang dalam hidupnya. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik adalah kekuatan kepribadian yang berwujud kondisi fisik atau jasmani, meliputi hal-hal yaitu penampilan fisik dan wajah, kualitas indera, dan daya tubuh. 2. Potensi non-fisik adalah kekuatan pribadi yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Berikut penjelasannya adalah 1. Kecerdasan intelektual. Menurut Martin Pali, inteligensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. 2. Kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, IQ adalah kemampuan individu untuk mengenai emosi, perasaan diri sendiri, dan emosi orang lain. Ciri-ciri: dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain, dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati, dan berempati. Ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kepekaan batin seseorang untuk melihat antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Ciri-ciri: pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, bersifat optimis dan penuh asa, dan memiliki sifat tenang. 4.
Kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan seseorang dan emosional ternyata belum menjamin kesuksesan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi sosial. Ciri-ciri mempunyai kepekaan sosial, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain dan mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Ketiga, persyaratan keterampilan. Seseorang, personel atau kantor tentu dituntut dapat melaksanakan semua tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, tepat, dan efisien. Tugas-tugas pelayanan yang mencangkup 6 pola kegiatan dengan baik, yakni sebagai berikut. A. Menghimpun. Kegiatan menghimpun meliputi kegiatan mencari, mengusahakan, dan mengumpulkan semua data. B. Mencatat. Kegiatan mencatat meliputi pencatatan data atau keterangan terkait pekerjaan secara manual dengan menggunakan alat tulis. C. Mengolah. Kegiatan mengolah meliputi pengolahan data atau keterangan terkait pekerjaan yang ditandatangani dengan menggunakan pelantara tertentu. D. Mengadakan kegiatan. Kegiatan mengadakan meliputi tugas memperbanyak data atau keterangan terkait pekerjaan dengan menggunakan pelaratan tertentu sehingga mencapai jumlah yang ditentukan. E. Mengirim. Kegiatan mengirim merupakan menyampaikan data atau keterangan dengan menggunakan jasa perantara, misalnya kurir, pos, atau agen. F. Menyimpan. Kegiatan menyimpan adalah kegiatan meletakkan sesuatu, data atau perantara tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan kantor di suatu tempat tertentu yang relatif aman dan dari resiko kehilangan atau kerusakan. Ketiga, persyaratan kepribadian. Kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan watak dan sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku, sehingga menghasilkan kepribadian yang berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor pembentukan kepribadian, yaitu A. Faktor biologis, yakni faktor kelahiran manusia dan hubungan sedarah. B. Faktor budaya dan peradaban, yakni faktor sejahtera hidup manusia di dalam peradaban dan kebudayaan. Yang C. Faktor keluarga, yakni keluarga sebagai fondasi dasar dalam bentuk kepribadian seseorang. Yang D. Faktor sosial dan lingkungan, yakni keadaan sosial dan lingkungan yang berpengaruh jumlah dalam membentuk kepribadian. Ada 4 kategori kepribadian. Pertama, sanguin. Tipe ini memiliki sifat selalu optimis, banyak bicara, selalu terlihat gembira, dan terus terang dalam mengutarakan pemikirannya. Kedua, koleris. Tipe kepribadian koleris memiliki sifat disiplin, pekerja keras, ambius, dan kemampuan keras. Ketiga, melankolis. Tipe kepribadian melankolis memiliki sifat sistematis dan penuh analisis, bercita-cita tinggi dan kreatif. Keempat, flegmatis. Tipe kepribadian ini memiliki sifat yang tertutup atau introvert. Ciri-ciri khas kepribadian yang mudah dikenali. Pertama, cara berbicara dan cara berjalan. Kedua, sikap badan pada saat duduk. Ketiga, cara berbusana. Keempat, cara bersih dan rapi. Kelima, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri. Keenam, kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Ketujuh, sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian.
Syarat kepribadian yang dilakukan oleh seseorang personel administrasi. Pertama, loyalitas. Kedua, tekun dan rajin. Ketiga, kesabaran. Keempat, kerapian. Kelima, dapat menyimpan rahasia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.